Selamat pagi. Siap. Selamat pagi, Bapak Guru. Oke, duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Jadi semuanya baik, tidak ada yang sakit atau ada yang tidak masuk? Siapa? Oh, Evan tidak masuk. Alasannya? Oke, ya. Kemudian coba kalian perhatikan sekitar kalian. Apakah ruangan tempat kalian belajar ini sudah rapi atau belum? Sudah bersih atau belum? Rapi ya? Nah, jadi sebelum kita belajar harus bersih, supaya suasananya juga baik. Oke, sebelum katong memulai katong punya proses belajar mengajar, kita harus lantaskan dengan doa. Untuk itu Bapak Guru minta kesediaan satu orang maju untuk berdoa. Ariela, silakan Ari. Bagaimana Bapak Guru? Sebelum kita mengambil pelajaran pagi ini, mari kita berdoa. Dan doa yang saya bawakan untuk ajaran agama Kristen, bagi teman-teman yang agama Muslim, mohon disesuaikan. Berdoa mulai. Tuhan Yesus Bapa yang baik, pagi ini kami sudah mendapatkan semua pelajaran dan yang Tuhan membuka pikiran kami supaya apa yang Bapak Guru berikan kepada kami bisa mengerti dan memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus selalu ya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ari. Bagaimana? Masih semangat? Semangat. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Luar biasa. Kalau dilihat dari aura-aura kalian semangatnya super. Sangat luar biasa, kalian punya semangat. Baik, kita akan belajar tentang mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, tetapi sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat suatu kesepakatan untuk sama-sama kita jalankan agar apa? Agar terciptanya pembelajaran yang kondusif, aman, ya, ceria, ya toh? Yang belajar duduk baru muka asam-asam, itu berarti suasananya tidak baik, ya. Jadi harus semangat. Baik. Nah, ini ada kesepakatan yang harus kita sama-sama jalankan. Yang pertama, coba Kesia datang tepat waktu dan siap belajar. Sekarang kalau misalnya dia datang terlambat, guru sudah masuk di dalam kelas, otomatis dia akan tergesa-gesa. Belum juga dia ada mendapat disiplin-disiplin dari guru piket. Nah, makanya yang menjadi kunci adalah itu harus masuk tepat waktu dan persiapkan diri untuk menerima pelajaran. Nah, yang berikut, Noval. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi, kalau ketika kita memperhatikan guru yang sementara menerangkan, usahakan hati dan pikiran semua tertuju pada apa yang diterangkan oleh guru. Banyak terjadi seperti ini. Matanya melotot, pandangannya sangat tajam, tapi pikirannya di tempat lain. Nah, itu nanti pada akhir pembelajaran nanti dia tidak akan memahami apa yang guru terangkan. Ya, jadi harus betul-betul fokus, hati dan pikiran harus terfokus pada guru yang sementara menerangkan. Yang berikut,
semua orang. Bersikap sopan dan hormat kepada semua orang. Jadi tidak ada yang dibilang bahwa yang kecil harus tunduk pada besar, karena besar itu dia punya kekuasaan. Tidak ada. Semuanya sama. Intinya harus saling menghormati. Yang berikut, Jenny. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekitar. Karena ada pepatah yang bilang gini, kebersihan merupakan bagian dari iman. Apakah kalian ingin suasana yang kotor atau lingkungan yang kotor? Tidak. Kita berada pada tempat yang kotor berarti kita merasa tidak nyaman. Jadi harus yang bersih. Yang berikut, Wansi. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, kalian sebagai peserta didik harus bisa aktif. Aktif untuk menerima pelajaran, bahkan ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, kalian harus bisa untuk menjawab. Nah, itu yang namanya berperan aktif. Kemudian, Nafa. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru kepada kalian, itu harus diselesaikan sesuai rentang waktu yang diberikan. Yang berikut, Pika. Meminta bantuan jika membutuhkan. Meminta bantuan jika membutuhkan. Banyak orang gini, dia belum paham, dia belum tahu apa yang sementara guru terangkan. Namun seakan-akan dia membuat bahwa dia sudah mengerti. Nah, pada akhirnya, pada saat kita melakukan evaluasi, ternyata dia belum bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya, jadi dari kesepakatan kelas ini kita harus laksanakan. Kesepakatan kelas ini juga merupakan salah satu aturan. Itu kesepakatan antara saya dengan kalian untuk jalankan kesepakatan ini. Nah, kesepakatan ini yang tadi saya bilang bahwa ini juga merupakan salah satu aturan. Nah, sifat dari aturan itu dia mengikat dan memaksa untuk orang harus melaksanakan aturan tersebut. Bisa paham ya? Bisa. Nah, kalau ketika kita melanggar daripada kesepakatan atau aturan ini, berarti ada kenal konsekuensinya. Apa saja konsekuensinya? Kita cek. Nah, ada dua konsekuensi. Palindo, baca yang pertama. Pelanggaran terhadap kesepakatan luas akan digunakan konsekuensi seperti teguran lisan, catatan minggu harian atau waktu istirahat diulangi. Nah, itu dia punya konsekuensi apabila melanggar kesepakatan kelas. Ada teguran lisan, Anda bisa dipanggil dan diberikan arahan bahkan nasihat atas pelanggaran yang kalian lakukan. Ada juga kejadian atau tindakan yang kalian lakukan di luar kesepakatan kelas bisa dicatat di dalam buku harian. Itu sebagai apa? Sebagai bahan evaluasi apabila kalian sering melakukan pelanggaran tersebut. Yang berikut, bisa saja jam istirahat kalian itu dikurangi. Bayangkan kalau sudah bel keluar main, teman-teman yang lain sudah keluar, kalian masih di dalam kelas. Berarti kalian merasa gelisah. Nah, untuk mencegah rasa gelisah itu, makanya tidak boleh melanggar kesepakatan kelas. Ya kan? Ya, Pak. Yang berikut,
supaya pelanggaran kalian harus dicatat dalam buku harian. Yang tadi dikatakan bahwa itu sebagai bahan evaluasi. Maka kalau keseringan berbuat pelanggaran, otomatis orang tua kalian bisa dipanggil oleh guru BP, bahkan juga oleh wali kelas. Kalian orang tua kan tidak? Saya. Apakah dengan hadirnya orang tua memenuhi surat panggilan, kalian bangga atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kalian mempermalukan, kalian punya orang tua. Orang tua di rumah didik lain, kalian di sekolah lakukan lain. Jadi usahakan gini, kesepakatan kelas yang sudah ada, kita harus terapkan. Ya? Baik. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang materi hari ini, kita akan lakukan yang namanya ice breaking. Untuk itu semuanya berdiri. Berdiri supaya lebih semangat. Oke? Nah, pada minggu kemarin kita sudah bahas tentang sejarah kelahiran Pancasila. Kalian sudah tahu mulai dari sejarahnya sampai pada perumusan, siapa saja yang merumuskan dasar negara. Sudah kan? Sudah. Nah, Pancasila itu dia dirumuskan dalam sidang BPU PKI. Ada 5 rancangan yang diusulkan oleh berapa orang? 3 orang. Siapa yang mengusulkan dasar negara? Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi ada 3 orang yang mengusulkan rancangan dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, maka dari jasa mereka, makanya kita memiliki yang namanya dasar negara. Bisa paham? Bisa. Nah, jadi Pancasila itu sebagai kita punya dasar negara atau ideologi atau pandangan hidup. Bisa paham ya? Bisa. Nah, untuk itu pada minggu ini kita akan bahas tentang nilai-nilai Pancasila. Timbul pertanyaan, ini nilai-nilai apa yang akan kita pelajari? Nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila tersebut. Bisa paham? Bisa, Pak. Baik. Nah, kita ada 2 tujuan pembelajaran yang harus kita capai di hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, mohon kesediaan Airin untuk baca. Peserta didik mampu memahami isi dari sila-sila Pancasila dengan benar. Nah, pada tujuan pembelajaran yang pertama, dia menginstruksikan kita untuk betul-betul
memahami isi dari sila-sila Pancasila. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Yang berikut, tujuan pembelajaran yang kedua. Coba Tebiari. Peserta didik mampu menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, ketika kita sudah bisa memahami apa saja isi atau nilai-nilai dalam sila-sila tersebut, otomatis kita diinstruksikan kembali untuk mempraktikkan dia dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Nah, oke, sebelum lanjut lagi, saya coba membagi ini untuk bisa mengetahui kesiapan kalian untuk bagaimana tindak lanjutnya dari pemahaman materi di hari ini. Nah, saya akan bagikan. Waktu pengerjaannya hanya 5 menit. Jadi tulis nama, kelas, terus baca dia punya petunjuk pengerjaan. Jadi itu nanti dijodohkan. Jadi menggunakan garis dan anak panah. Ya, waktu kalian 5 menit. Perhatikan gambar itu dengan baik agar bisa menjodohkan dengan tepat. Ya. Bagaimana Noval? Susah? Oh, tidak. Ada yang sudah selesai? Sudah. Semua sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, biar nanti Pak Guru yang kumpul. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk peserta. Dari hasil kerja kalian, saya sudah bisa menilai
sampai sejauh mana pemahaman kalian, bahkan kesiapan kalian untuk menerima materi hari ini. Jadi semuanya baik. Kita lanjut ke materi kita hari ini. Nah, apa itu Pancasila? Apa itu Pancasila? Coba, siapa bisa kasih dia pendapat? Noval. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Pancasila adalah dasar negara kita, dasar negara Indonesia. Dia terdiri dari 5 sila. Ya, dia terdiri dari 5 sila. Nah, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita akan beda dia lagi berdasarkan suku kata. Jadi istilah Pancasila dia terdiri dari 2 suku kata, yaitu Panca dan Sila. Panca artinya apa? 5. Panca itu dengan bahasa apa? Panca itu diambil dari bahasa apa? Sansekerta. Jadi panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Berarti disimpulkan bahwa Pancasila berarti 5 dasar. 5 dasar. Nah, yang berikut lambang. Lambang Pancasila. Pertanyaannya gini. Kenapa sampai pendiri negara ini mereka mengambil burung Garuda sebagai lambang Pancasila? Kira-kira siapa tahu? Siapa tahu dia punya cerita kenapa sampai burung Garuda itu dipakai untuk lambang Pancasila? Kenapa tidak burung Raja Wali atau burung kakak tua? Ya kan? Kenapa harus ambil burung Garuda? Apa tahu? Cerita singkatnya gini. Dulu ada seorang pimpinan dari Hindu, agama Hindu. Dia melakukan perang. Dia menggunakan burung Garuda ini sebagai kendaraannya. Kenapa sampai orang Hindu ini dia memakai burung Garuda sebagai alat transportasi atau kendaraannya? Karena burung Garuda dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Burung Garuda mempunyai keberanian juga yang luar biasa. Burung ini dia punya satu sifat yaitu tolong menolong. Nah, makanya para pendiri negara mengambil burung Garuda ini sebagai lambang dasar negara kita. Dengan apa? Dengan tujuannya apa? Supaya apa yang menjadi karakteristik daripada burung Garuda bisa diamalkan oleh warga negara Indonesia. Yaitu apa? Harus berani, harus kuat, harus tolong menolong. Nah, itu yang diinginkan oleh pendiri negara. Ya kan? Nah, sampai di situ bisa paham? Bisa, Pak. Paham, toh? Baik. Nah, kembali lagi kita lihat. Tadi sudah dijelaskan bahwa Pancasila itu 5 dasar. Ya, secara suku kata kita simpulkan bahwa Pancasila itu berarti 5 dasar. Nah, kira-kira 5 dasar itu 5 apa? 5 sila. Nah, kita lihat. Yang pertama, sila yang pertama dilambangkan dengan
Bintang. Bunyi dari sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Bapak Guru sentil sedikit tentang sila yang pertama. Nah, pada saat perumusan dasar negara, ya, nah dia tertuang dalam yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, di dalam Piagam Jakarta, sila pertama ini dia bunyinya tidak seperti ini. Lain. Siapa tahu kira-kira bunyinya bagaimana? Novel. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketuhanan dengan syarat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, ini menjadi pertentangan dalam kubu anggota BPU PKI. Ya, ini menjadi polemik, menjadi pertentangan. Ada yang berpikir bahwa sila pertama itu dia tidak berlaku secara nasional. Dia hanya mengedepankan atau menampilkan satu agama saja, yaitu Islam. Nah, makanya terjadi perdebatan. Kemudian perdebatan itu berujung pada perubahan dari sila pertama yang tadinya menjalankan syariat Islam diganti kembali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ketuhanan yang Maha Esa dia bersifat universal, berlaku semua untuk semua warga negara, semua agama. Ya, bisa paham? Baik. Kemudian yang kedua, sila yang kedua dilambangkan dengan rantai. Bunyi dari sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti kita berbicara tentang hak asasi manusia. Kita berbicara tentang HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 itu sudah jelas dia menerangkan tentang HAM, tentang kemanusiaan. Ya, dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sila yang ketiga, pohon beringin. Bunyi sila Persatuan Indonesia. Kembali lagi timbul pertanyaan, kenapa harus ambil pohon beringin? Jangan ambil pohon kelapa kah, pohon bambu kah? Kenapa? Kenapa? Siapa bisa tahu? Dong sudah lihat pohon beringin? Sudah. Banyak ranting, baru dia rimbun. Nah, dia rimbun berarti dia menjadi tempat apa? Satuan. Berteduh, tempat perlindungan. Iya kan? Bisa paham toh? Baik. Berikut yang keempat, kepala banteng. Isinya nah, pada sila keempat berbicara tentang bagaimana kita bermusyawarah. Ya kan? Di tahun kemarin, di tahun 2024 ada satu momen yang sangat istilahnya sangat luar biasa terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yaitu apa? Di tahun 2024 di bulan Februari dan bulan November itu terjadi apa? Pemilihan. Nah, dalam satu tahun terjadi pesta demokrasi 2 kali. Yang pertama di bulan Februari, pemilihan presiden dan wakil presiden. Iya toh?
Bersamaan juga dengan legislatif, DPD. Perwakilan dari daerah, kabupaten, kota, dan juga dari provinsi. Dewan Perwakilan Daerah itu serentak dipilih. Itu pada pesta demokrasi tanggal berapa penyelenggaraan pemilu kemarin? 14 Februari. Nah, kemudian di bulan November juga terjadi pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, serta wali kota dan wakil kota. Nah, jadi pada sila keempat dia lebih berbicara ke bagaimana kita bermusyawarah atau bagaimana demokrasi ini terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut, sila yang terakhir, sila kelima, dilambangkan dengan padi dan kapas. Bunyi sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan. Untuk orang Rumberu, Manusa, dan Rambatu, kalau menurut kalian lihat ada di berita-berita, khususnya berita kawasan timur, itu jalan menuju Rumberu, Rambatu, dan Manusa itu hancur berantakan. Itu hampir kendaraan tidak bisa lewat. Nah, kalau kita kaitkan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pertanyaannya, sudah adil? Belum. Kenapa belum? Karena jalannya belum perbaiki, masih rusak total. Pembangunannya tidak merata. Iya kan? Ya. Orang di bagian barat, di Jawa, di Jakarta, menikmati jalan yang sangat mulus. Sedangkan kita, orang Seram, orang Maluku, yang notabene-nya sudah tinggal di hutan biru-biru, itu belum menikmati yang namanya aspal mulus. Jadi kalau berbicara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mereka yang di atas belum merasakan arti keadilan. Iya kan? Karena pembangunan tidak merata. Bisa paham? Bisa, Pak. Harus paham, ya? Ya. Oke, kita akan beda dia lagi. Sebenarnya nilai-nilai apa yang ada di dalam sila-sila tersebut? Kita mulai dari sila yang pertama. Sebelum saya lanjut, ada yang mau tanya? Tidak. Semua sudah paham? Sudah, Pak. Betul-betul paham? Betul. Baik, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, sila yang pertama. Coba Angel baca. Tuhan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Nah, pada sila pertama, dia mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Di negara kita, dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah mencantumkan pasal-pasal khusus menyangkut dengan sila pertama. Ya. Nah, siapa yang tahu pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar yang menjelaskan tentang sila yang pertama? 29 ayat 1 dan 2. Kita berikan aplaus. Luar biasa. Nah, pada pasal 29 ayat 1 bunyinya bagaimana? Siapa bisa? Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 29 ayat 1. Kemudian ayat 2, siapa tahu? Tebiari. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing serta beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Iya, baik.
Jadi kita sudah dapat jaminan. Kita dapat jaminan dari Undang-Undang Dasar bahwa kita bebas untuk memeluk agama dan kepercayaan. Tidak boleh ada unsur paksaan. Bisa paham? Novel, dia memeluk agama Islam, itu dia punya hak. Hak itu dilindungi oleh undang-undang. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada intimidasi. Bisa paham? Nah, jadi itu sesuatu yang bebas. Bebasnya karena apa? Karena kita dilindungi oleh undang-undang. Nah, sila pertama mengandung makna untuk senantiasa menghormati agama dan keyakinan masing-masing, menghargai keberagaman agama, serta menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Katong coba keluar sedikit. Katong akan lihat berita yang sekarang lagi viral di Cidahu, tahu Cidahu, di Solo, ya? Nah, itu ada terjadi peristiwa yang namanya intoleran. Apakah Pancasila mengajarkan kita untuk melakukan tindakan seperti itu? Tidak ada ya. Karena tadi dalam sila pertama dia sudah menjelaskan bahwa kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan. Ya, nah kita kembali lihat. Kira-kira dalam sila pertama ini nilai-nilai apa yang bisa kita terapkan atau contohnya apa? Nah, kita bisa lihat. Contoh yang pertama, berdoa sebelum makan. Jadi itu wajib. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita wajib berdoa. Supaya apa? Mendapatkan anugerah dari Tuhan, diberkati, iya kan? Nah itu. Jadi saling menghormati dan menghargai keberagaman umat beragama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kita. Jadi tidak boleh ada perbedaan antara Angel dengan Ulfa maupun Sivana dengan Ariela, itu tidak ada perbedaan. Ya. Sivana memeluk Islam, itu dia punya hak. Ariela memeluk Kristen, itu dia punya hak. Karena dijamin oleh undang-undang. Ya. Yang berikut, sila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengajarkan kita untuk menghargai dan menyayangi sesama. Bisa paham? Bisa, Pak. Nah, coba Novel baca yang ini. Kurang. Coba Aileen. Sila kedua mengandung makna untuk senantiasa menghargai hak asasi manusia, HAM, menjaga hubungan baik antara sesama manusia, serta memperlakukan sesama dengan adil. Nah, dia lebih menjurus ke hak asasi manusia. Yang berikut contohnya. Nah, ini dia punya contoh penerapan sila kedua. Membantu teman yang kesusahan, ya, bersikap adil dalam bermain. Jadi bersikap adil dalam bermain itu sama boleh pilih-pilih teman, semua sama, ya. Nah, sila ketiga Persatuan Indonesia. Dia mengajarkan kita untuk mencintai tanah air dan bersatu dalam keberagaman. Jadi tidak memandang latar belakang. Kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap bersatu. Bersatu untuk apa? Menjaga gangguan dari dalam maupun dari luar. Nah, ini dia punya contoh.
menghargai perbedaan, bergotong royong, membersihkan kelas. Saya paham ya dari dia punya contoh-contoh. Yang berikut, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mengajarkan kita untuk musyawarah dalam mengambil keputusan. Kalian sebelum menentukan siapa yang jadi ketua kelas atau wakil, kalian melakukan yang namanya musyawarah. Kalian memilih suara terbanyak. Siapa yang suara terbanyak, dia yang menjadi ketua kelas. Nah, ini contohnya. Berdiskusi untuk membuat keputusan bersama. Menerima pendapat teman dengan baik. Nah, itu dia punya contoh-contoh penerapan dalam sila keempat. Sila yang terakhir, sila kelima, mengajarkan kita untuk bersikap adil dan membantu bersama. Nah, kita lihat dia punya contoh. Coba Pika baca. Tidak membeda-bedakan teman. Yang berikut, Alda. Membagi waktu bermain secara adil. Membagi waktu bermain secara adil. Jadi berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan membantu sesama yang kurang mampu di lingkungan sekitar. Ingat, ada orang yang membutuhkan bantuan kalian, wajib hukumnya kalian harus membantu. Ya. Nah, kita diskusi. Nah, di sini Bapak Guru sudah sediakan dia punya bahan diskusi. Kalian bagi dalam 5 kelompok. Jadi nanti Bapak Guru bagi 1, 2, 3, 4. Satu kelompok pertama, Febiari, Angel, Irene dengan Noval. Kelompok 2, Angel, Mantou, siapa? Vira dengan Ariela. Kelompok 3, Nicolebu, Sopota, Alda dengan Sivana, Wansi. Kelompok 4, dan 3 terakhir kelompok 5. Oke, silakan masing-masing di dia kelompok. Ini kalian bertiga. Silakan baca dia punya petunjuk diskusi. Silakan baca dia petunjuk baru kerja. Dan kita punya waktu untuk diskusi hanya 30 menit. Setelah itu kita presentasi. Oke, silakan kerja. Bapak Guru berharap kalian semua aktif dalam kelompok.
Iya. Jadi kan ada 5 kelompok. Berarti kelompok 1 sila pertama, seterusnya seperti itu. Kelompok 2 sila kedua, 3 sila ketiga, 4 sila keempat, 5 sila kelima. Iya, silakan. Al. Oke, dari kerja perhatikan waktu, karena waktu kita hanya 30 menit. Kalau memang ada yang belum paham cara menyelesaikan soal-soal tersebut, bisa tanya. Semuanya harus aktif dalam kelompok. Jadi gini, kalau bisa masing-masing menyampaikan dia pendapat, baru disimpulkan jadi satu sebagai jawaban kalian, gitu, supaya semua ada punya peran, semua bisa aktif. Waktu sisa 15 menit.
Waktu tinggal 10 menit.
Waktu kalian tinggal 5 menit. Ada yang sudah siap? Oke, bagaimana kalau yang sudah siap presentasi duluan? Oke? Kelompok 2 sudah siap? Oke, untuk itu dipersilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Masing-masing kelompok 2 orang. Oke, untuk yang lain sambil kerja juga perhatikan di depan supaya kalian bisa berikan usul atau saran atau pertanyaan. Oke, silakan. Terima kasih Bapak Guru dan teman-teman telah memberikan kita kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok yaitu dari kelompok 2. Bagi teman yang sudah siap, dipersilakan. Soal yang pertama, apa makna dari sila yang kalian bahas? Maknanya adalah kita dapat memahami hak asasi manusia dan bersikap adil terhadap setiap perbedaan. Kedua, sebutkan minimal 3 contoh penerapan sila. Kedua ini, A. Lingkungan rumah, B. Lingkungan sekolah, C. Masyarakat sekitar. Pada lingkungan rumah, yaitu meningkatkan keharmonisan keluarga. Pada lingkungan sekolah, tidak membedakan sesama teman di sekolah. Yang ketiga, masyarakat sekitar, mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga, apa dampaknya jika nilai dari sila kedua ini tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Dampaknya ada 3, yaitu kurangnya kesadaran moral, timbulnya konflik, dan masyarakat tidak harmonis. Pertanyaan di isian. 1. Apa hal baru yang kalian pelajari dari kegiatan ini? Hal baru yang kami dapat adalah kami dapat mengetahui apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan bagaimana cara menerapkannya. 2. Sikap apa yang akan kalian coba terapkan mulai hari ini? Bersikap adil terhadap orang lain dan tidak membicarakan apa yang menjadi pendapat orang lain. 3. Apa tantangan terbesar dalam mengamalkan nilai dari sila yang kalian bahas? Kami diajarkan untuk berperilaku kemanusiaan, adil dan beradab kepada orang lain dan saling menghargai setiap perbedaan. Sekian presentasi kami. Dari kelompok lain, ada yang mau bertanya? Silakan, kalau dari kelompok yang lain mau tanggapi atau bertanya silakan. Tidak ada? Tidak ada, Mas. Sekian presentasi kami. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Berikut, kelompok mana yang sudah siap? Ya, kelompok 3. Silakan. Bapak Guru dan teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan kepada teman yang sudah siap saya. Makna dan penerapan nilai Pancasila. 1. Apa makna dari sila yang kalian bahas? Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Menyebutkan minimal 3 contoh penerapan sila ini. A. Lingkungan rumah, gotong royong membersihkan lingkungan. B. Lingkungan sekolah, menjaga kerukunan antar siswa. C. Masyarakat sekitar, menjaga kerukunan antar warga. 3. Apa dampaknya jika nilai dari sila ini tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Perpecahan dan konflik antar sesama. Refleksi kelompok 1. Apa hal baru yang kalian pelajari dari kegiatan ini? Kita dapat mengetahui makna
akan kami terapkan adalah menghormati keragaman bahasa dan budaya di Indonesia. 3. Apa tantangan terbesar dalam mengamalkan nilai dari sila yang kalian bahas? Perbedaan latar belakang, individualisme, konflik akibat perbedaan pendapat. Itu adalah hasil diskusi kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilahkan. Jika tidak ada, sekian dan terima kasih. Oke, kita kelompok 3. Selanjutnya kelompok 1. Silakan. Selamat pagi teman-teman guru, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk menyaksikan hasil kerja kelompok kami. Soal yang pertama, apa makna dari sila yang kalian bahas? Yang pertama, sila bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius yang diakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 2. Sebutkan minimal 3 contoh penerapan sila ini di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat sekitar. Di lingkungan rumah, yang pertama berdoa sebelum dan sesudah makan serta sebelum memulai aktivitas. Kedua, saling menghormati anggota keluarga yang menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang ketiga, menciptakan suasana yang tenang dan damai saat anggota keluarga lain sedang beribadah. Di lingkungan sekolah, menghormati guru dan teman-teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, tidak memaksakan keinginan kepada orang lain. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, menjaga kerukunan antar umat beragama, tidak melakukan diskriminasi terhadap agama lain, turut serta dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh agama lain. 3. Apa dampaknya jika nilai dan sila ini tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Munculnya konflik antar umat beragama, hilangnya kerukunan dan meningkatnya ketidakpercayaan antar warga negara. Kita juga akan menjawab refleksi kelompok. Yang pertama, apa hal baru yang kalian pelajari dari kegiatan ini? Memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan meningkatkan kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan rasa cinta tanah air, bangsa dan sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, sikap apa yang akan kalian coba terapkan mulai hari ini? Menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi dan gotong royong. Yang ketiga, apa tantangan terbesar dalam mengamalkan nilai dari sila yang kalian bahas? Meningkatnya radikalisme dan intoleransi di masyarakat serta kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 5 yang bertanya, menurut kalian apakah sila pertama sudah dilaksanakan di sekolah? Sebutkan contohnya. Menurut aku sudah. Tentunya kita sudah membahas dari teman yang beribadah di sekolah berbagai itu kan berbagai kalau dalam ajaran agama di sekolah kan ada agama Kristen dan Muslim di bawah kita juga sudah membahas agama Muslim dalam beribadah. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan
sepakat untuk mencapai kebijaksanaan dalam kehidupan bersama. Pertanyaan yang kedua, sebutkan minimal 3 contoh penerapan sila ini di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan masyarakat sekitar. 3 contoh penerapan sila keempat di lingkungan rumah seperti musyawarah keluarga, pembagian tugas, pengambilan keputusan bersama. Pertanyaan yang ketiga, angkat dari apa dampaknya jika nilai dari sila keempat ini tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak jika sila keempat tidak dilaksanakan, yang pertama, kurangnya partisipasi masyarakat, kedua, konflik dan perpecahan, tiga, kurang transparansi dan akuntabilitas. Refleksi kelompok. Yang pertama, apa hal baru yang kalian pelajari dari kegiatan ini? Mempelajari penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Sikap apa yang akan kalian coba terapkan mulai hari ini? Sikap disiplin dalam kegiatan proses sekolah seperti masuk tepat waktu. Apa tantangan terbesar dalam mengamalkan nilai dari sila yang kalian bahas dijalankan dalam kehidupan sehari-hari? Sebutkan minimal 3 contoh penerapan sila keempat di lingkungan sekolah. Contohnya seperti 1. Musyawarah OSIS, 2. Diskusi kelompok, 3. Pemilihan ketua kelas. Sebutkan minimal 3 contoh penerapan sila keempat di masyarakat sekitar. Yang pertama, musyawarah desa, 2. Rembuk warga, 3. Pemilihan pengurus RT atau RW. Sekian hasil diskusi kami. Ada yang ingin memberi pendapat atau pertanyaan? Silakan, ada tanggapan atau saran? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada, sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, untuk yang terakhir kelompok 5 dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan kepada kami untuk membacakan hasil diskusi pada kelompok kami. Para teman sudah siap, saya persilakan. Di sini terdapat tabel diskusi, makna, dan penerapan nilai Pancasila. Pertanyaan yang akan kami jawab yaitu 1. Apa makna dari sila yang kalian bahas? Sila yang kami bahas yaitu sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan makna bahwa keadilan sosial merupakan prinsip yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan minimal 3 contoh penerapan sila ini di A. Lingkungan rumah, B. Lingkungan sekolah, dan C. Masyarakat sekitar. Yang pertama di lingkungan rumah yaitu program bantuan sosial. Kemudian lingkungan sekolah yaitu pendidikan gratis, dan C. Masyarakat sekitar yaitu program kesehatan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa dampaknya jika nilai dari sila ini tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, dampaknya yaitu terjadi kesenjangan sosial dan kemiskinan. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang akan kami jawab, yaitu yang pertama, apa hal baru yang kalian pelajari dari kegiatan ini? Hal baru yang kami pelajari yaitu tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, sikap apa yang akan kalian terapkan mulai hari ini? Sikap yang akan kami terapkan yaitu toleransi, peduli kepada sesama manusia, persatuan, menyelesaikan segala sesuatu dengan musyawarah, dan mengutamakan keadilan. Pertanyaan yang ketiga, apa tantangan terbesar dalam mengamalkan nilai dari Pancasila yang kalian bahas? Tantangan terbesar yang kami rasakan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman terhadap keadilan sosial. Saya menjelaskan dari ada pertanyaan dari kelompok lain. Iya. Apa tantangan dalam penerapan keadilan sosial di
sedikit lagi. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang makna-makna yang terkandung di dalam sila-sila tersebut. Ya, silakan kembali ke Nah, di sini kita akan lihat apa manfaat yang kita peroleh dari mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada dua manfaat yang boleh kita lihat bersama. Yang pertama itu mengajarkan kita nilai-nilai luhur. Ya, mengajarkan kita nilai-nilai luhur. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini dua manfaat dari kita mempelajari nilai-nilai Pancasila. Nah, tadi dalam diskusi juga sudah dibahas banyak hal. Semoga semuanya bisa paham dan bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan kalian dari hari lepas hari. Nah, mungkin kita sudah ada pada penghujung pertemuan kita di saat ini. Nah, saya ingin lebih mengetahui bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang tadi sudah saya berikan. Ya, nah, ada beberapa pertanyaan nanti direbut. Jadi kalau siapa yang tahu langsung angkat tangan. Ya, ada beberapa soal. Kita lihat yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama, simak baik-baik. Apa sila pertama dari Pancasila? Tueli, Nafa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat, kita selidiki apakah jawaban yang diberikan oleh Nafa itu benar atau tidak. Kita cek. Jawabannya ketuhanan yang Maha Esa. Kita berikan aplaus. Yang berikut, siap-siap. Apa sila ketiga dari Pancasila? Niko Lebu. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kita cek kembali. Apakah pernyataannya benar ataukah tidak? Benar. Kita bicara kepada Niko Lebu. Yang berikut. Yang manakah contoh penerapan sila keempat? A. Tidak membeda-bedakan teman. B. Bersikap adil dalam bermain. C. Menerima pendapat teman dengan baik. D. Berdoa sebelum makan. Tebiari. C. Menerima pendapat teman dengan baik. Jawabannya C. Menerima pendapat teman dengan baik. Kita cek. Benar. Kita berikan aplaus. Yang terakhir kita masuk pada kesimpulan. Jadi dari beberapa soal tadi Bapak Guru sudah bisa menyimpulkan bahwa memang kalian sangat perhatian. Kalian memperhatikan materi yang dipaparkan oleh saya itu sangat cermat dan baik. Nah, kita akan masuk pada kesimpulan dari keseluruhan materi yang kita pelajari di hari ini. Ketika kalian boleh mempelajari apa itu nilai-nilai Pancasila dan bagaimana cara mempraktekkan dia di dalam kehidupan sehari-hari, berarti di situ secara otomatis kalian bisa menyimpulkan apa yang kalian pelajari di hari ini. Siapa bisa kasih kesimpulan? Ya, Nafa, silakan. Kesimpulannya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan beradab. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Nafa. Ada yang lain?
Ya, Al, silakan. Kesimpulannya, kita dapat membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan menjunjung persatuan bangsa. Kita berikan aplaus luar biasa untuk Al. Ada lagi? Ya, Vira, silakan. Dengan nilai-nilai Pancasila kita dapat menciptakan persatuan, saling menghormati, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih. Berikan aplaus. Nah, jadi itu beberapa kesimpulan yang coba disampaikan oleh teman-teman kalian, itu dia menjadi pegangan bagi kalian. Ya, dalam kondisi kalian di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah masyarakat. Intinya kalian punya tugas menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kalian. Ya? Bisa paham? Baik. Nah, sebelum katong akhiri kita punya materi di saat ini, ada beberapa pertanyaan yang coba untuk kalian jawab. Nah, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Siapa bisa kasih kira-kira kesan apa yang kalian peroleh saat pelajaran PKN ini dia berlangsung? Ya, Angel, silakan. Kita dapat mengetahui sejarahnya bagaimana sampai burung Garuda dapat dikirim sebagai lambang dasar negara. Nah, menurut Angel, dia dapat mengetahui kenapa sampai dong ambil burung Garuda itu sebagai lambang negara. Dia sudah tahu, ya. Nah, itu merupakan input masuk untuk kalian, pengetahuan baru untuk kalian, iya kan? Nah, itu sangat bermanfaat. Yang berikut, apakah kalian sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila selama ini? Siapa bisa kasih pendapat? Noval? Siapa bisa kasih pendapat bahwa apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila selama ini? Ya, Sivana. Sila keempat adalah berpendapat, bermusyawarah. Oke, baik sekali. Berikan aplaus untuk Sivana. Nah, jadi memang sudah ada penerapan nilai-nilai yang kalian lakukan. Memilih ketua OSIS, bermusyawarah dalam kelas, diskusi kelompok, itu juga merupakan bagian dari pengamalan Pancasila. Yang berikut, yang terakhir, nilai Pancasila mana yang paling sulit kalian terapkan dan alasannya kenapa? Kira-kira siapa bisa? Nilai Pancasila mana yang paling sulit yang kalian terapkan dan mengapa? Mengapa sulit untuk diterapkan? Kira-kira siapa bisa? Ya, Noval, silakan. Ada sila kedua dan sila kelima. Di situ kita sulit untuk membedakan dalam keadilan. Jadi di situ kita bingung mana yang adil, mana yang enggak. Jadi akan berbeda begitu sila kedua dan sila kelima. Luar biasa. Berikan aplaus untuk Noval ini. Nah, jadi menurut Noval, dia masih kebingungan, masih sulit untuk membedakan mana yang harus dilakukan pada sila kedua dan juga sila kelima. Nah, mungkin seperti itu ya. Oke, jadi pelajaran kita sampai di saat ini. Nanti ada tugas untuk minggu depan. Tugasnya gini, kalian mencari ada beberapa norma yang berlaku di Indonesia dan contoh-contoh penerapannya. Ya, itu untuk materi minggu depan tugasnya. Karena minggu depan kita akan mempelajari tentang norma. Ya, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian karena sudah begitu antusias. Semangat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke. Siva bawa katun dalam doa penutupan kegiatan belajar. Kristen mohon disesuaikan berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaati
hati. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sadaqallahu alazim. Oke, terima kasih Siva. Oke, sampai jumpa di minggu depan. Siap.